Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kabar baik selalu mengiringi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Riswandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga kepada rekan-rekan yang sudah berkenan melihat video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebab pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnama Putra, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya dari Prodi D3 Farmasi dengan nomor NIM P26301210773. Masalah kesehatan merupakan masalah kompleks sejak manusia pertama kali memulai kehidupan. Penyakit-penyakit baru selalu muncul seiring masifnya evolusi mereka. Selaras dengan berkembangnya zaman, industri farmasi terus berkembang menciptakan obat-obatan yang terbukti efektif efikasinya. Obat tradisional atau yang lebih kita kenal dengan obat herbal masih menjadi primadona bagi pengobatan di masa sekarang. Kandungan obat yang masih alami, tanpa campuran bahan kimia, mudah dicari, harga yang relatif terjangkau, serta minim efek samping menjadi alasan banyak orang masih memilihnya. Maka, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang obat tradisional sebagai alternatif pengobatan sintesis. Menurut WHO, di seluruh penjuru dunia, obat herbal telah dipercaya akan khasiatnya. Negara-negara Latin banyak memanfaatkannya sebagai pelengkap pengobatan primer. Contohnya di negara Afrika, 80% masyarakatnya menggunakan obat herbal sebagai pengobatan primer. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut pada hasil Susenas pada tahun 2007, menunjukkan penduduk Indonesia yang mengeluh sakit dalam kurun waktu sebulan sebelum survei, 65,01%-nya memilih pengobatan sendiri menggunakan obat tradisional. Pengobatan obat tradisional dalam upaya pengobatan sendiri terus meningkat dari 15,2% menjadi 38,3% selama kurun waktu 7 tahun sejak tahun 2000 sampai 2006. Bagaimana awal mula obat herbal digunakan di Indonesia? Produk herbal telah digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan sejak zaman dahulu. Peninggalan prasejarah seperti tulisan di daun lontar, prasasti, dan relief candi merupakan bukti bahwa obat tradisional telah dipakai para leluhur sejak dulu kala. Dokumentasi tertua terdapat lukisan tentang ramuan obat tradisional pada relief Candi Borobudur sekitar tahun 772. Selain itu, Pulau Bali memiliki kitab warisan nenek moyang yang ditulis di daun lontar oleh para tabib. Tulisan tersebut dimuat dalam kitab Pusada. Dalam tatanan masyarakat Bali, kitab Pusada bernilai sakral sebab ditulis oleh para Balian, sebutan untuk pengobat atau tabib tradisional Bali. Dalam bahasa Bali, Usada berarti ilmu pengobatan, dan ilah berarti lepra. Kitab Pusada Ilah hanya satu dari banyak warisan yang ditinggal para leluhur masyarakat Bali. Contoh lain adalah Kitab Pusada Kuranto Bolo, berisi pengobatan penyakit yang menyerang bayi dan anak-anak. Kitab tersebut berisi petunjuk penyembuhan masuk angin, batuk berdahak, batuk kering, sakit perut, panas dalam, dan susah buang air besar. Selain itu, masih banyak kitab-kitab lain seperti Usaha Carikan Tingkap yang berisi kumpulan jenis-jenis tanaman obat, Kitab Pusada Dalam yang berisi pengobatan untuk penyakit dalam, dan Taru Pramana, kitab yang berisi petunjuk khasiat tanaman obat. Semua kitab Pusada ini ditulis pada lembaran daun lontar dan disimpan di dalam peti kayu khas Bali yang diukir. Selain Usada dari Bali, bukti-bukti sejarah pemakaian obat tradisional tertuang pada naskah Gatotkaca Seraya, Boma Kawya, Suman Santaka Lukdaka, Abdimawu Wihaya, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Sunda. Keraton sebagai pusat budaya masyarakat Jawa menyimpan banyak manuskrip tentang sejarah pengobatan tradisional. Serat Centini pada tahun 1814 dan Serat Kawruh bab jambi-jambi Jawa misalnya, yang dibuat pada tahun 1858 dan berisi 1734 jenis ramuan jamu, dan sejak itulah bermunculan naskah-naskah yang ditulis oleh orang Indonesia. Serat Primbon Jambi dibuat dengan aksara Jawi yang berisi ajian, doa, dan obat-obatan. Lalu ada Isyarat Warna-Warni atau serat Primbon karangan Raden Atmasupana II, seorang bangsawan Surakarta. Primbon Syarat menjelaskan sejumlah prasyarat agar hidup sehat, termasuk di dalamnya membahas tentang jamu-jamuan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu keamanan dari obat tradisional terbagi menjadi 3 golongan, yaitu jamu, OBH, serta fitofarmaka. Apa sih perbedaan dari 3 sediaan ini?
Mari kita bahas satu persatu. Jamu adalah sediaan obat yang penyajiannya masih menggunakan cara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan atau cairan yang berisi bahan tanaman. Yang menjadi penyusun jamu tersebut seluruhnya harus menggunakan bahan tradisional. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur, yang dibuat dengan berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5 sampai 10 macam bahkan lebih. Golongan ini tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu yang telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Jamu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah aman, yang kedua klaim khasiat berdasarkan data empiris atau pengalaman, yang ketiga adalah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku dalam sebuah ramuan. Disebut jamu jika telah digunakan masyarakat melewati 3 generasi. Artinya, bila umur rata-rata satu generasi adalah 60 tahun, sebuah ramuan jamu disebut jamu jika bertahan 3 generasi atau 180 tahun. Yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT. Obat ini adalah obat tradisional yang telah dilakukan uji praklinik. Kandungan bahan yang berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat yang higienis, dan uji toksisitasnya akut maupun kronis seperti halnya fitofarmaka. Dalam proses pembuatannya, OHT memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal, serta memerlukan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan pembuatan yang baik, terutama dalam hak ekstraksi. Yang hal tersebut juga diberlakukan sama pada fitofarmaka. OHT dikatakan setelah terstandarisasi bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah aman, yang kedua klaim khasiat secara ilmiah melalui uji praklinik, yang ketiga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, yang keempat telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam bahan produk jadi. Indonesia telah memiliki atau memproduksi sendiri OHT dan telah beredar di masyarakat sebanyak 17 produk OHT. Sebuah obat herbal standar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji klinis pada manusia. Yang ketiga adalah fitofarmaka. Dari ketiga golongan tersebut, fitofarmaka menempati level yang paling tinggi dari segi kualitas dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh karena fitofarmaka telah melalui proses penelitian yang panjang serta uji klinis yang detail pada manusia, sehingga fitofarmaka termasuk dalam jenis golongan obat herbal yang digunakan memiliki kesetaraan dengan obat karena telah memiliki clinical evidence dan siap diresepkan oleh dokter. Obat herbal dapat dikatakan sebagai fitofarmaka apabila obat herbal tersebut telah memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aman. Yang kedua, klaim khasiat secara ilmiah melalui uji praklinik dan klinik. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang telah berlaku. Yang keempat adalah telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Hal yang perlu diperhatikan adalah setelah lulus uji fitofarmaka ini, produsen dapat mengklaim produknya sebagai obat. Namun demikian, klaim tidak boleh menyimpang dari materi uji klinis sebelumnya. Misalnya ketika uji klinis, halnya sebagai anti kanker, produsen dilarang mengklaim produknya sebagai anti kanker dan anti diabetes. Indonesia pada saat ini telah memproduksi dan beredar di masyarakat sebanyak 5 buah fitofarmaka seperti Nodiar, Stimuno, Remanir, Tensigard, dan Exgra. Khasiat dan penggunaan fitofarmaka dapat lebih dipercaya dan efektif daripada sediaan jamu-jamu biasa karena telah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Dengan kata lain, fitofarmaka menurut ilmu pengobatan merupakan sediaan jamu-jamuan yang telah tersentuh oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sederhananya, perbedaan dari ketiga golongan ini adalah, menurut Dewoto, jamu merupakan tanaman yang secara turun-menurun digunakan sebagai obat-obatan di masyarakat berbasis empiris. Bahan baku tidak distandarisasi dan hanya untuk pengobatan sendiri. Sedangkan obat herbal terstandar merupakan grade lebih tinggi dari jamu yang sudah dilakukan pengujian preklinik dan standarisasi bahan tetapi masih untuk pengobatan sendiri. Sedangkan untuk fitofarmaka merupakan OHT yang telah dilakukan uji klinik, standarisasi obat, dan sudah digunakan untuk pelayanan umum. Dari tahun ke tahun, penggunaan obat herbal Indonesia semakin meningkat. Riset Kesehatan Dasar Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 55,3% masyarakat Indonesia menggunakan obat tradisional. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2001 yang hanya 31,7% berdasarkan data dari BPS. Di sisi lain, penemuan obat merupakan proses yang panjang, lama, berisiko gagal dan kerugian. Hal ini mendasari mengapa perkembangan obat herbal di Indonesia masih sangat kurang. Kondisi ini menjadi ironi karena Indonesia merupakan negara yang
dengan biodiversitas kedua terbesar setelah Brasilia. Diperkirakan bahwa Indonesia memiliki 30.000 spesies tanaman. Jumlah ini merupakan 80% dari spesies tanaman di seluruh dunia atau di Asia. Dari jumlah tanaman tersebut diperkirakan 1.600 spesies merupakan tanaman obat baru, sekitar 300 spesies sedang dikembangkan menjadi obat tradisional. Bagaimana sih perjalanan obat tradisional bisa naik levelnya ke fitofarmaka? Sederhananya adalah berikut. Bahan dasar obat akan diseleksi, kemudian akan diujikan ke hewan coba, setelah itu distandarisasi, lalu diujikan kepada manusia sebelum bisa diedarkan. Jadi, obat tradisional merupakan pengobatan warisan leluhur sejak zaman dahulu yang terbukti hasilnya untuk tujuan kesehatan tertentu. Hal ini telah dibuktikan dengan bukti-bukti prasejarah yang ada. Jamu merupakan tanaman yang secara turun-temurun digunakan sebagai obat-obatan di masyarakat berbasis empiris. Bahan baku tidak distandarisasi dan hanya untuk pengobatan sendiri. Obat herbal standar merupakan grade lebih tinggi dari jamu yang sudah dilakukan pengujian preklinik, ada standarisasi, tetapi masih untuk pengobatan sendiri. Sedangkan fitofarmaka merupakan OHT yang dilakukan uji klinik, standarisasi obat, dan sudah untuk pelayanan umum. Sebuah obat herbal dapat dijadikan fitofarmaka setelah menjalani serangkaian proses hingga melakukan uji klinik pada manusia. Baik, menjalani hidup sehat tidak hanya berdampak baik untuk tubuh, tapi juga memperpanjang umur kita. Jika kita sehat, kita punya tenaga lebih untuk menghadapi tantangan. Pastinya lebih lama supaya hidup bersama orang-orang yang tersayang. Rawatlah tubuhmu, karena tubuhmu adalah satu-satunya tempat untuk tinggal. Saya menyadari dalam presentasi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, jika ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa temukan saya di alamat berikut. Saya Rizky Pratama Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.